Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai status honorer, di mana ini sangat mengembirakan, disampaikan bahwa tenaga honorer di Indonesia mendapatkan kepastian status dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira apa dampak positif pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN dengan status para tenaga honorer? Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi berikut dan jangan kemana-mana. Kita simak semuanya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah Indonesia telah memberikan sinyal positif bagi tenaga honorer di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memuat pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K per time atau paruh waktu. Hal ini memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang selama ini merasa tidak jelas statusnya di instansi pemerintah. Tetapi dengan pengangkatan menjadi ASN, baik itu P3K full time maupun P3K part time, tentunya itu juga adalah satu kepastian. Sebelumnya, pemerintah telah menyinggung unsur baru aparatur sipil negara atau ASN P3K part time pada pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Unsur baru ini bertujuan untuk mengakomodir tenaga honorer yang nantinya terdampak kebijakan penghapusan. Nah, tentunya dengan ada hal ini, maka jelas bahwa tidak akan terdampak penghapusan. Pemerintah merencanakan untuk melakukan penghapusan tenaga honorer dari yang semula bulan November 2023 ditunda hingga bulan Desember 2024 mendatang. Jadi pemecatan terhadap tenaga honorer bermula dari database BKN yang menunjukkan jumlah honorer yang melebihi batas maksimal. Sehingga diperlukan langkah tegas untuk meminimalisir tenaga honorer di instansi pemerintah. Bahkan dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah pusat melarang pemerintah, dalam arti pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer non-ASN. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau melalui BKN telah melakukan pendataan non-ASN di seluruh daerah yang bertujuan untuk mengetahui jumlah honorer dan memetakan tenaga honorer yang layak diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi bagi honorer yang lolos verifikasi BKN akan mendapatkan keistimewaan, yang ini berpeluang besar mendapatkan jalur khusus diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Langkah ini merupakan solusi alternatif dalam hal penyelesaian tenaga honorer. Maka dengan demikian, bagi honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada waktu, harus terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Hal ini memberikan harapan bagi tenaga honorer untuk memiliki status yang jelas dan memperoleh hak-hak yang setara dengan ASN lainnya.
Dalam hal ini, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga memberikan solusi alternatif bagi status tenaga honorer di Indonesia. Jadi dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diharapkan tenaga honorer dapat memiliki status yang jelas dan memperoleh hak-hak yang setara dengan ASN lainnya. Bagi honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K paruh waktu, harus terdaftar di pangkalan data BKN dan lolos verifikasi. Dengan demikian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberikan harapan bagi tenaga honorer untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan harapan para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN, di mana hal ini tentunya kita akan menunggu keputusan daripada pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah Undang-Undang ASN disahkan, maka pemerintah bergegas untuk menerbitkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.